Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sis Story. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi kisah kepada teman-teman semuanya. Judul kisahnya adalah Sayyid Abdurrahman Al-Aidrus yang diberi buku saku oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah, tanpa perlu berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kisah. 3 sosok santri duduk dengan sikap khusyuk di hadapan pusara baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka merajut ikrar hendak mengamalkan kitab hidayah yang baru saja mereka khatamkan. Mereka bertiga adalah Sayyid Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus, Sayyid Syekh bin Muhammad Al-Jufri, dan Abdullah bin Muhammad Bagharib. Niat mereka demikian tulusnya hingga baginda Nabi Muhammad SAW berkenan menempatkan diri. Beliau duduk di tengah-tengah mereka dan memberikan wejangan. Kalian bertiga bakal memperoleh singkapan rahasia ilmu. Wahai Syekh, pergilah ke Malibar, di sanalah fatmu. Dan kamu Bagharib, pergilah ke Hadramaut, fatmu ada di sana. Sedangkan kamu Abdurrahman, pergilah ke Mesir, fatmu ada di negeri itu. Kemudian teman-teman, mereka bertiga menganggukkan kepala sebagai tanda patuh. Hanya saja ada sedikit ganjalan di hati Sayyid Abdurrahman. Dengan sikap sopan ia mengungkapkan kerisauannya. Duhai baginda Rasulullah SAW, di Mesir sana banyak ulama besar. Bagaimana nantinya bila mereka menanyaiku tentang berbagai persoalan agama? Kemudian teman-teman, baginda Rasulullah Muhammad SAW memaklumi kegundahan cucunya itu. Kemudian Rasulullah SAW menghadiahi Sayyid Abdurrahman buku saku seraya berpesan segala persoalan yang ada di benak ulama Mesir terangkum dalam buku kecil ini. Apabila kamu mendapat pertanyaan dari mereka, buka saja buku. Kemudian teman-teman, ketiga pemuda berhati mulia itu bergegas berangkat melaksanakan titah baginda Rasulullah SAW. Syekh Al-Jufri bertolak ke Malibar dan Abdullah bin Muhammad Bagharib menuju Hadramaut. Sementara itu Sayyid Abdurrahman Al-Aidrus berangkat ke Mesir yang menjadi pusat peradaban Islam kala itu. Di lingkungan Al-Azhar saja terdapat 300 ulama bertaraf mufti. Ia tiba di negara 1000 piramid itu di ujung senja. Tak mau membuang waktu, ia langsung mencari tahu tempat berkumpulnya para ulama. Setelah bertanya, ia memperoleh petunjuk bahwa para ulama sedang ijtima', dalam artian berkumpul dalam majelis, di kediaman seorang ulama yang bergelar Syekhul Islam. Maka ia pun segera mendatangi tempat tersebut. Setibanya di rumah Syekhul Islam, Sayyid Abdurrahman langsung didekap perasaan heran. Ia melihat para tamu di rumah itu ditempatkan sesuai kapasitas ilmunya. Ruangan tersalam diperuntukkan para ulama sufi, ruangan berikutnya untuk ulama fikih, ruangan berikutnya lagi untuk ulama ahli bahasa dan sastra. Begitu juga seterusnya, hingga ruangan terluar disediakan untuk masyarakat awam. Penempatan seperti itu diatur sendiri oleh sang pemilik rumah. Nah, dengan percaya diri, Sayyid Abdurrahman langsung masuk ke ruangan paling dalam, yakni tempat para ulama tasawuf. Para pakar tasawuf merasa terusik dengan kehadiran Sayyid Abdurrahman yang mereka anggap sebagai tamu tak diundang. Ia bukan termasuk golongan dari kita, sindir salah satu dari mereka. Sayyid Abdurrahman tahu diri, ia mundur teratur ke ruang para ulama fiqh.
Dasar nasib, di ruangan tersebut ia mendapatkan perlakuan yang sama, dan terus demikian sampai ia terdampar di kelompok orang-orang awam. Kalau azan maghrib berkumandang, semuanya keluar menuju Masjid Jami' Al-Azhar. Bukannya segera melakukan salat, malah mereka berdebat terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang paling pantas untuk menjadi imam. Syekhul Islam yang menjadi penengah berkata begini saja, siapa yang mampu menyebutkan 100 kesunahan takbiratul ihram, dia yang pantas menjadi imam. Begitulah ia memberi keputusan tegas. Suasana menjadi hening sejenak lantaran masing-masing sibuk memikirkan jawabannya. Kemudian terdengar salah satu suara, "Aku bisa," teriak Sayyid Abdul Rahman dari arah belakang. Semuanya begitu kaget sekaligus keheranan atas teriakannya itu. Namun belum lagi keheranan sirna dari wajah mereka, Sayyid Abdul Rahman menyebutkan satu persatu kesunahan takbiratul ihram. Bibir pemuda itu terus menyebutkan kesunahan takbiratul ihram hingga menembus angka 100. Tapi ia tak sampai berhenti sampai di situ. Ia melanjutkan hingga melewati angka 200. Baru ketika akan memasuki angka 300, Syekhul Islam buru-buru menghentikan. Cukup. Kamulah yang berhak menjadi imam," ucapnya. Kemudian Sayyid Abdul Rahman pun didaulat menjadi imam di depan ulama-ulama berkaliber dunia itu. Meski demikian, hati para ulama Mesir masih belum kuat. Mereka belum mau mengakui keilmuan Sayyid Abdul Rahman. Seusai sholat, mereka membuat semacam perhitungan untuk mengukur keilmuan anak muda tersebut. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang rumit kepadanya. Sementara itu Sayyid Abdul Rahman tenang-tenang saja. Setiap ada pertanyaan yang diajukan kepadanya, ia membuka saku yang dihadiahkan baginda Nabi Muhammad SAW. Jawabannya tentu saja tersedia di situ dengan detail. Kemampuan Sayyid Abdul Rahman menjawab soal-soal yang sulit dengan buku itu membuat seluruh ulama jadi penasaran. Buku macam apa yang membuatnya dengan mudah menjawab seluruh pertanyaan yang mereka ajukan? Mereka kemudian minta diperlihatkan buku tersebut. Sayyid Abdul Rahman menolak permintaan mereka karena takut buku berharga itu rusak. Karena tak dipenuhi, akhirnya mereka merampas buku itu dari tangan Sayyid Abdul Rahman dengan paksaan. Pada saat itulah sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Sayyid Abdul Rahman memperoleh kondisi keketualian dengan luar biasa. Perangannya yang tadinya kalem berubah menjadi ganas dan menyeringai. Tangannya menyebar lampu-lampu masjid yang apinya sedang menyala. Ia memakan lampu itu dengan lahapnya. Tak hanya itu, ia kemudian mengambil kitab-kitab dan karpet-karpet yang membentang untuk dimakan juga. Semua orang ketakutan melihat pemandangan itu dan seolah tak percaya. Para ulama Mesir segera mengembalikan buku saku itu kepada Sayyid Abdul Rahman dan memohon maaf kepadanya. Nah, teman-temanku sekalian yang berbahagia, akan tetapi Sayyid Abdul Rahman belum sadar juga. Amarahnya masih membara hingga ia tak merasakan keadaan di sekelilingnya. Baru setelah beberapa lama ia akhirnya sadar. "Apa yang telah kulakukan?" tanyanya keheranan. "Anda tadi melakukan ini dan itu. Akibatnya kita semua kegelapan sekarang," jawab seseorang. "Mana buku saku milikku?" tanya Sayyid lagi. Ini mereka langsung memberikan buku itu. Setelah mengenggam kembali buku sakunya, Sayyid Abdul Rahman membuka mulut lalu mengeluarkan lampu-lampu yang masih menyala satu persatu dari mulutnya. Adapun karpet dan kitab-kitab, ambillah di sana. Sampul memberi isyarat dengan tangan. Peristiwa itu membuka mata para ulama Mesir bahwa Sayyid Abdul Rahman bukanlah orang yang sembarangan. Ia adalah salah satu orang yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW menjadi khalifah beliau. Mereka akhirnya tunduk dan bersedia menjadi muridnya. Sayyid Abdul Rahman Al-Aidrus wafat di Mesir. Makamnya diberi kubah dan menjadi tempat ziarah kaum muslimin sampai saat ini. Hidayat HRI
hikayat-hikayat dari negeri Hadramaut halaman 21 sampai 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang beriman yang sudah meluangkan sejenak waktunya untuk menonton kisah-kisah seputar sejarah Islam di channel ZSS Story. Semoga dengan kisah-kisah tersebut bisa membuka pola pikir kita bahwa kisah-kisah ini merupakan kisah-kisah yang nyata yang diambil dari berbagai sumber, dan sebenarnya kisah ini saya kutip dari artikel yang dituliskan oleh blogger yang bernama Pena Tengku. Semoga bermanfaat dengan konten-konten seperti ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa juga di share ke sosial media teman-teman lainnya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.